Pemirsa, Donald Trump selangkah lagi menjadi Presiden Amerika Serikat setelah unggul dari Kamala Harris dalam pemilu yang diselenggarakan 5 November. Dunia pun akhirnya mengaitkan kemenangan Donald Trump dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya antara Israel dengan Iran. Ya, sebagian pengamat menilai konflik Israel dengan Iran akan semakin tajam karena Trump terang-terangan mendukung militer Israel. Jika nantinya Israel memutuskan untuk menyerang fasilitas nuklir Iran, akan seperti apa situasi di Timur Tengah ke depan? Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung pakar hubungan internasional UGM, Kusrido Ambardi, dan juga ada pakar hubungan internasional dari UI, Susi Sri Suparin S. Sudarman. Selamat petang, Bu Susi dan juga Selamat Pak petang. Selamat petang. Selamat petang. Baik, saya awali terlebih dahulu ke Ibu Susi. Kita masih tentunya menunggu, tapi memang sepertinya dari hasil ini akan Presiden terpilih ini adalah Donald Trump. Jadi kira-kira Bu Susi, kalau terawangan Ibu, akan seperti apa sebenarnya sikap politik dari Donald Trump atas konflik Iran-Israel ini, Bu? Jelas dia bilang finish the job kepada Netanyahu. Artinya dia memang mengizinkan Israel untuk membuat Palestina hilang. Kurang lebih begitu ya, kalau menurut saya. Akan semakin gencar tidak dengan Iran sendiri, Bu? Anda lihat waktu Jenderal Suleiman. Bu Susi? Baik, kita perbaiki komunikasi dengan Ibu Susi. Baik. Dibunuh kan dahsyat sekali ya pembunuhannya ya. Baik, Ibu Susi, kami mohon maaf, kita akan perbaiki komunikasi. Nanti kami akan hubungi kembali, kita ke Pak Dodi. Pak Dodi, kalau misalnya melihat konflik dari Iran-Israel ini akan seperti apa? Pertama mungkin gambar besarnya dulu ya. Trump cenderung untuk isolasionis, artinya ingin menarik diri dari konflik-konflik di tingkat internasional, dan itu saya kira dinyatakannya adalah dalam perang Ukraina melawan Rusia yang dia mengkritik bantuan 8 miliar dolar yang terakhir untuk Ukraina. Tapi khusus untuk Israel ini saya kira itu menjadi perkecualian karena Trump juga berpikir tentang basis politik pendukungnya di domestik yang mayoritas itu cenderung untuk mendukung Israel. Dan oleh karena itu mungkin meskipun postur umumnya Amerika Serikat itu mungkin akan cenderung isolasionis, tetapi saya kira untuk khusus Israel dikecualikan. Dan itu artinya minimal konflik di Timur Tengah antara Israel dengan Palestina dan setelah itu terlibat juga dengan Iran, itu saya kira akan tetap kencang ya, tetap menyala. Dan di sana saya kira Trump juga tidak akan menarik diri dibandingkan dengan sikapnya terhadap Ukraina. Jadi Israel ini lebih memiliki sentimen yang kuat dengan para pendukung Trump, bahkan para mayoritas warga negara di Amerika. Mungkin perbandingannya sebagaimana isu Palestina di Indonesia ini, mayoritas kan cenderung untuk membela Palestina. Nah, di sana cenderung untuk membela Israel. Jadi kalau desaan dari domestik itu memaksa Trump untuk bersikap, saya kira konflik dengan Iran dan kemudian dengan Palestina juga itu akan tetap bertahan, bahkan mungkin akan semakin mengeras, gitu Mbak. Oke, ini yang menjadi salah satu sorotan juga Pak Dodi adalah Israel yang disinyalir mengincar fasilitas nuklir Iran. Dengan Donald Trump ini nanti terpilih sebagai presiden terpilih, apakah nanti Donald Trump ini akan mengizinkan Israel untuk mengincar fasilitas nuklir ini? Saya kira pernyataan dia sudah mengatakan itu. Jadi kalau seandainya mau menarget Iran sebagai sebuah pembalasan serangan rudal-rudal dari Iran ke Israel, itu fasilitas nuklir yang pertama. Itu dengan tujuan jangka pendek, kalau seandainya nuklir Iran sudah terbangun dan mampu membuat senjata, itu adalah ancaman yang sangat serius. Kalau seandainya nuklir itu memang sudah bisa diproduksi senjata nuklir ya. Oleh karena untuk jangka panjangnya itu supaya kemungkinan pembikinan senjata nuklir oleh Iran itu bisa dicegah. Dan saya kira itu adalah target utama. Tanpa itu saya kira
tujuan perang dari Israel maupun Amerika kalau seandainya mendukung Israel itu akan nanggung. Karena dengan satu bom nuklir saja itu tingkat kerusakan yang yang diakibatkan oleh bom nuklir kalau seandainya Iran memilikinya itu bisa luar biasa dampaknya. Oleh karena itu menjadi target atau prioritas utama serangan kalau seandainya itu dilangsungkan lagi. Kalau menjadi target, lalu bagaimana juga dengan Iran meresponnya jika itu memang benar-benar terjadi, Pak Dodi? Saya kira selama ini kan 2 kali ya sudah Iran balas atau menyerang Israel. Nah itu saya kira tentu saja selain kemungkinan nuklir, dan saya yakin belum sampai pada kemampuan untuk membuat senjata nuklir karena pengayaan nuklirnya sempat berhenti karena ada sabotase pengayaan nuklir sekitar zaman Obama saat itu. Tapi sekarang memulai lagi, dan setelah itu kan Iran lepas dari perjanjian nuklir, pembicaraan nuklir, negosiasi tentang pembangunan tenaga nuklir di Isfahan dan beberapa tempat lainnya dengan Amerika. Nah sejak itu kita tidak bisa lagi mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Iran untuk memproduksi senjata nuklir. Dan itu oleh karena itu bisa menjadi titik negosiasi atau titik justru menjadi picu bagi Israel untuk menyerang, dan itu dipusatkan pada tenaga nuklir tersebut. Oke, saya kembali ke Bu Susi. Bu Susi, suara sudah terdengar jelas, Ibu? Terdengar. Iya, Ibu Susi, ini menjadi kekhawatiran sekali tentunya mengenai fasilitas nuklir Iran yang disinyalir akan dikeker ataupun diincar oleh Israel. Ini akan seperti apa melihat konflik yang akan terjadi, apalagi jika Donald Trump terpilih dan mengizinkan Israel untuk mengincar ini? Ya, tahu kan konsekuensinya kalau udah nuklir dengan nuklir kan artinya perang dunia ya. Iya. Jadi sebetulnya tindakan Trump dalam menghapuskan perjanjian yang sudah dengan susah payah disusun untuk berbagai negara mengawasi nuklir Iran itu dihancurkan sendiri, sehingga tidak ada lagi cara-cara untuk memantau secara logika ya. Jadi mereka akan melakukan hal-hal yang sama sekali tidak rasional kan menurut saya. Kalau misalnya mau saling berperang secara nuklir ya silakan, dalam artian tahu konsekuensinya. Mutual self-destruction ya. Oke, tapi apakah ini sudah menjadi dalam pandangan Ibu, apakah ini menjadi salah satu kalkulasi ataupun analisa dari Donald Trump melihat konsekuensi yang akan terjadi jika betul nanti perang dunia, perang nuklir yang terjadi? Apakah seorang Donald Trump adalah seorang scholar yang akan menimbang macam-macam hal? Saya kira dia instinctively seorang bisnis yang akan melakukan apa yang paling profitable. Instingnya kan bisnis ya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu tanpa menimbang variabel-variabel, tanpa melakukan sesuatu, mungkin memang jalannya dunia ini akan saling menghancurkan ya. Mungkin nuclear warfare udah menjelang terjadi di dunia ini, kecuali kalau kita mengharapkan bahwa Ayatullah itu seorang religious akan mencoba mencegah ketegangan ini agar tidak bereskalasi tetapi justru menimbulkan perdamaian. Itu mungkin tidak, Bu Susi, terjadi atau memang eskalasinya akan justru jauh lebih meningkat, tapi dibahasnya nanti usai jeda. Bu Susi dan Pak Dodi, kita segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Kalau tadi Bu Susi sempat menyoroti ya bahwa ini sebenarnya akan terjadi konflik yang jauh lebih besar lagi, lebih panas lagi. Tapi kalau misalkan dari Pak Dodi sendiri melihatnya akan seperti apa sebenarnya Trump ini menyikapi, paling tidak dengan beberapa negara mungkin baik-baik saja. Tetapi dengan Iran, Israel akan seperti apa nih konfliknya? Justru dia akan lebih masif lagi mengizinkan Israel untuk melakukan serangan-serangan atau akan seperti apa? Untuk sementara ini kan saya kira Amerika itu memilih untuk mengandalkan pada senjata canggih, rudal, dan kemudian Israel juga demikian. Kemungkinan kalau seandainya eskalasi itu kita artikan sebagai meluasnya,
semakin tinggi intensitasnya atau semakin meluasnya konflik itu ada potensi ke sana. Yang pertama mungkin konfliknya itu tidak hanya berlangsung 1-2 bulan ini, tetapi sampai kemudian ke daratan, karena itu sangat mungkin ke sana. Dan apalagi kemudian di sana itu Iran setidaknya didukung oleh Rusia yang sekarang sedang berperang dengan Ukraina. Nah di sana saya kira itu akan bisa melakukan stretching kekuatan Amerika untuk mendukung Ukraina maupun Israel. Yang itu kalau Israel itu eskalasinya tinggi itu akan menguntungkan Rusia. Satu itu. Kemudian yang kedua, Iran juga dia memiliki kemampuan dan kapasitas untuk bertempur jangka panjang di luar urusan taktik dengan serangan udara melalui rudal tersebut. Nah di sana saya kira potensi untuk meluas itu menjadi tinggi karena kemudian dengan sendirinya kalau itu sampai pada perang di darat itu akan juga nanti membawa kemungkinan negara-negara tetangganya itu akan ikut campur di sana. Nah saya kira Amerika juga nanti akan mengajak beberapa sekutunya di Timur Tengah untuk bisa membantunya mengepung Iran. Saya kira akan terjadi seperti itu. Paling tidak potensi ke sana itu ada. Demikian. Oke, pandangan dari Pak Dodi bahwa eskalasi ini bahkan justru akan menyeret negara-negara lain, termasuk juga ketika Bu Susi, Pak Dodi tadi sempat menyebutkan bahwa Iran yang sekutunya ini juga Rusia, kemudian ini juga akan menyeret-nyeret negara-negara lain. Pandangan Ibu seperti apa? Apakah ada sejumlah negara lainnya juga akan terlibat dalam eskalasi ini? Melakukan sesuatu, Rusia akan membalas ya. Karena dia berhutang budi dengan Iran karena diberikan drones dan senjata-senjata lain yang menguntungkan bagi perang Rusia di Ukraina. Artinya kalau misalnya dari Rusia sendiri justru akan memberikan side-nya ya kepada Iran begitu ya Bu Susi ya? Iya, karena memang dia juga berkepentingan kalau misalnya allies-nya itu diserbu kan dia harus membela ya. Oke, Bu Susi ini hal yang tentunya sangat kita khawatirkan bersama karena melihat eskalasi yang akan semakin meningkat. Tapi di tengah terpilihnya nanti Presiden Trump dan juga konflik yang dikhawatirkan akan terjadi dalam waktu dekat, apakah mungkin ada jalan keluar di tengah situasi yang akan semakin memanas nanti, Bu? Anda akan membiarkan seorang Netanyahu yang Zionis, yang akan bermimpi akan the greater Israel atau Israel Raya, untuk diam saja kalau kesempatannya dibuka oleh Donald Trump yang bilang finish the job, mereka yang akan melakukan sesuatu. Mereka terlalu ambisius ya, dan ini kesempatan ini sangat memudahkan mereka untuk melakukan tindakan. Kalau misalnya Kamala Harris yang menang, mungkin akan coba ditilik dan untuk diberi sanksi. Tapi itu bisa terjadi tidak Bu Susi? Artinya begini, ketika ada celah untuk ditemukan jalan keluar itu bisa tercapai atau Donald Trump itu tidak akan peduli dengan adanya jalan keluar itu? Kalau dia sendiri mengucapkan finish the job, artinya dia leaning untuk mendukung Israel untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di Timur Tengah, yaitu cita-citanya kan dengan membangun Abraham Accord adalah membuat Israel itu berkawan dengan negara-negara Arab lainnya, sehingga kalau Israel melakukan sesuatu mereka tidak melakukan kejahatan terhadap Israel. Tapi sekarang sudah mereka diikat dengan Abraham Accord, tiba-tiba yang akan dihancurkan adalah musuh yang dianggap paling menakutkan, yaitu Iran. Juga Amerika juga menyebutkan Iran sebagai musuh, jadi kalau itu terjadi artinya akan terjadi irasionalitas, seperti menyerbu Irak kan sebuah irasionalitas, akhirnya banyak yang rugi dengan terjadinya itu. Tapi namanya full spectrum dominance. Full spectrum dominance hanya bisa ditunjukkan sekarang kalau misalnya Donald Trump bisa mendukung satu kelompok yang kelihatannya sangat powerful, misalnya Israel, untuk menguasai negara-negara Arab yang biasa untuk bertentangan satu sama lain, tentunya akan berhasil gitu loh untuk mewujudkan cita-cita mereka, itu menghancurkan Iran, karena Iran dianggap terlalu menantang untuk full spectrum dominance.
Jadi dia menggunakan dalih Israel itu sebetulnya kalau Israel bisa melakukan ya kami ikut karena itu suatu ide yang bagus, yaitu Arab-Arab disatukan sebagai Greater Israel dengan mengambil teritori Transjordan, Syria, Egypt, Saudi Arabia. Nah itu terserah dari orang Arab sendiri. Orang Arab kan sama orang Yahudi sama-sama Semit ya. Semitik itu memang tendensinya ada konflik ya. Kalau misalnya ini mau dilanjutkan, untuk Amerika lebih aman kalau Israel yang menguasai orang-orang Arab itu. Ya, oke. Pak Dodi, ini tampaknya memang dari Israel, bahkan dengan terpilih Donald Trump ini tampaknya sudah ada persiapan eskalasi yang tampaknya terlihat dalam waktu dekat. Tapi seperti apa ini akan ada balasan dari Iran? Karena kita tahu militer Iran ini juga sama kuatnya. Dan apakah ini ada jalan tengah ataupun jalan keluar di tengah situasi seperti ini, Pak Dodi? Pertama, jalan keluar itu kalau seandainya kita ingin menghindari perang kan berarti itu harus mengusahakan adanya meja perundingan. Kalau dalam perbandingan Trump dengan Kamala Harris, itu Kamala Harris akan lebih bisa berunding. Tetapi Trump lebih susah untuk berunding. Dan oleh karena itu kan suatu perang terus menjadi lebih besar ketika Trump itu berkuasa. Dan sekarang kita mendengar bahwa kan Trump itu menang hampir mendekati 100% dan dia akan memimpin Amerika. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa melihatnya itu dari perspektif yang sedikit berbeda. Bagaimanapun perang itu kan membutuhkan biaya besar ya. Justru karena biaya besar itu, maka kemudian itu berarti terkait dengan politik anggaran domestik Amerika sendiri di dalam negeri. Kemarin ketika dalam masa kampanye, Trump itu mengkritik keras ketika Joe Biden membuat keputusan untuk membantu Ukraina dengan 8 miliar dolar. Nah itu saya kira berkaitan dengan problem ekonomi di dalam negeri di mana kesejahteraan terutama masyarakat kalangan kelas menengah dan menengah bawah itu berkurang. Nah yang 8 miliar dolar itu apakah tidak sebaiknya, dan dalam kacamata Trump sebaiknya itu untuk kepentingan domestik dalam negeri. Nah sekarang kita melihat kalau seandainya Amerika mendukung Israel, berapa biaya yang hendak dikeluarkan atau bersedia Trump tersebut mengeluarkannya, dan itu dia akan melakukan penghitungan dengan kemungkinan atau kemampuan untuk ya. Baik. Pak Dodi, mohon maaf waktu kita sudah habis. Pak Dodi, terima kasih. Bu Susi juga terima kasih. Kita lanjutkan ya di lain kesempatan. Kita lanjutkan, terima kasih.